Kalau ditanya sales itu yang membedakan antara 3.0 ke 4.0 itu cuman yang membedakan cuman istilah digitalisasinya aja. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, topik kita kali ini kita mau bahas tentang tips and tricks gimana kita jualan di era 4.0 ini ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh dengan Coach Arifnya, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Rapi banget ya Coach ya. Iya, dikejar-kejar pelatihan dan kemudian kembali lagi kayak kemarin dari Makassar. Kita selesai pelatihan, langsung rekaman dan juga sekarang kejadian nih. Jadi lari-lari deh. Jadi mesti ngisi materi. Jadi hari ini ngerjain YouTube ya. Gini Coach, topik kita kali ini kita mau bahas itu tentang gimana sih jualan di era 4.0, apakah sama dengan era-era sebelumnya ataukah ya ada perubahan atau ada perbedaan dengan era-era sebelumnya gitu ya, yang 3.4 lah ya gitu ya Coach ya. Nah, tips and triknya tuh ada nggak Coach untuk melakukan social selling terutama? Oh, social selling. Oke. Sebenarnya begini loh ya. Kalau ditanya sales itu yang membedakan antara 3.0 ke 4.0 itu cuman yang membedakan cuman istilah digitalisasinya aja. Kalau cara jualan mah tetap sama, tetap ujung-ujungnya memprospek, ujung-ujungnya tetap bikin janji temu, ujung-ujungnya tetap melakukan interaksi dan sebagainya. Cuma hanya di 4.0 bedanya pakai online. Oh, itu saja Cuman beda ya. secara online. Nah, tetap cara proses tetap sama, teknologinya tetap, cuman bedanya teknologinya juga. Dulu nggak ada istilah Zoom, Google Meet, Ya. dan whatever apapun itu dulu nggak ada. Nah, sekarang ada, cuman yang membedakan itu, dan makin lama harganya makin cheap, makin murah banget. Jadi yang membedakan adalah bagaimana cara berjualannya, cara melakukan pendekatannya. Cuman memang juga ada plus minus antara kelemahan, ada kelemahannya di masa-masa ini. Syukur-syukurnya kejadian karena berkaitan dengan adanya PPKM kan ya. Ada PPKM ini akan sangat membantu. Kayak ambil contoh ya. Sekarang kita pun bicara pun ada partisi kan yang membedakan kan. Nah, jadi tetap ujung-ujungnya tetap sama. Kalau dulu kalau kita mau bikin acara-acara kayak gini kan kita sulit ya. Kalau di 3.0 kan kita sulit ya. So which is artinya kita harus persewa satu tempat, kita harus ngobrol di sana atau bicara di sana. Kalau sekarang nggak, kita bisa menggunakan platform YouTube, bisa pakai platform Instagram, bisa pakai platform TikTok dan sebagainya. So yang membedakan cuma itu aja sih, Bu. Nah, cara penjualannya otomatis juga berbeda. Kalau menurut saya yang menyenangkannya lebih gampang dapetin customer dibandingkan dulu. Dulu cara jualan gimana? Door to door. Telepon satu persatu. Sebenarnya telepon juga tetap. Telepon satu persatu, kita kalau mau bikin janji temu dan sebagainya. Jadi lebih apa ya istilahnya? Kitanya nggak deket dulu, Bu. Tidak deket dulu karena kan siapa sih kamu? Saya nggak kenal kamu siapa. Tapi di zaman sekarang menangnya adalah kita masuk di dunia digital, kita bisa masuk ke Instagram, bisa masuk ke LinkedIn dan sebagainya, kita bisa kontak langsung, bisa like langsung, bisa komen langsung, sehingga terjadi engagement lebih dekat. Nah, kelebihannya di masa sekarang adalah bisa engagement dulu sebelum kita ketemu sama kliennya bikin janji temu. Itu menangnya. Berarti si sales ini juga harus mencari tahu buyer persona atau data dari si Iya, kalau buyer persona klien, ya. memang dia sudah tahu target market. Jadi misalkan contoh saya mau nelfon perbankan, saya mau telepon bagian siapa, tinggal cari di media sosial, cari namanya mereka, dan kita lakukan pendekatan kepada mereka. Nah, cara pendekatannya gimana? Bukan direct message, langsung penawaran, biasanya ditolak tuh. Jadi ada rumusnya, jadi ada metodenya, kita melakukan yang rumusnya namanya 10-10-10. Yaitu adalah melakukan 10 like dalam 10 hari yang berbeda atau 10 kali kesempatan, kemudian kita komen, bukan cuma bilang mantap atau keren, tapi kita melakukan komen tertentu dan nanti habis itu baru 10 share. Jadi apa share yang kita mau berikan kepada mereka. Dan biasanya akan terjadi engagement.
hubungannya akrab. Nah, ketika udah hubungannya akrab, baru kita melakukan direct message kepada dia, bukan jualan, cuman terima kasih udah dibales. Lakukan 2-3 kali, setelah itu baru bikin janji ketemu. Nah, kenapa mereka mau ketemu? Mereka minimal tidak resisten dulu. Saya ambil contoh, di Instagram banyak gak yang menyapa saya? Banyak. Tapi pertanyaannya, direct message saya, itu apakah saya balas? Enggak. Bahkan saya baca aja enggak. Kenapa? Karena menurut saya, ini tujuannya apa nih? Karena saya ngeliat banyak beberapa orang yang tujuannya kelihatan mau jualan barang. Nah itu, jadi maksud saya. Jadi kalau ditanya, kelebihan sekarang hampir tidak ada boundaries, tapi kelemahannya adalah kita jadi terganggu kan, kehidupan kita terganggu karena hal itu. Nah jadi makanya, pastikan mereka merasa bermanfaat atau enggak. Kalau enggak bisa sih Bu, modelnya kayak gitu. Ya. Berarti kalau di zaman era digital ini, dia melihat dulu target marketnya, terus kita udah tahu siapa target market. Target market tetap kita udah tahu. Cuman mencari namanya sekarang lebih gampang. Atau bisa juga kita telepon ke perusahaannya, kita tahu kontak personnya, tahu namanya siapa, nama lengkapnya siapa, tinggal cari di media sosial kan. Nah dari media sosial kan nanti namanya muncul Bu. Ya kan tinggal buka di Instagram kah, di Facebook kah, atau di LinkedIn kah, nanti namanya muncul kok. Jadi ini kenalannya lewat ini ya. Kenalannya lewat online. digital. So ya. just artinya lebih banyak keunggulannya sih Bu dibandingkan tidak banyak keunggulan. Keunggulannya lebih banyak sih. Karena engagement secara digital akan lebih mudah. Yang salah adalah engagementnya melalui direct message. Itu yang jadi problem. Karena kalau itu udah lihat orangnya kayak gimana Udah kenal, gitu ya, udah ngobrol, kesannya kayak nggak ada string attached, nggak ada sesuatu di belakangnya gitu dan sebagainya. Corporate-nya juga ketahuan. Corporate-nya gitu ya. ketahuan, minimal udah akrab dan sebagainya, udah ngobrol. Bahkan kayak kita nggak punya niat jualan, bener-bener niatnya kayak konsultan banget lah. Intinya adalah menangnya di 4.0 adalah relationship sih. Berarti setelah melakukan 10-10-10 ini, dia nggak boleh langsung jualan dulu gitu ya Coach? Nggak boleh. Dia sampai melakukan, kapan ya? Sampai minimal sampai kita melakukan pertemuan. Jadi 10 kali like, 10 komen, 10 share, dan dia sudah mulai membalas, sudah mulai terjadi interaksi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Di message-nya dia, di message artinya di media sosialnya dia ya, bukan direct message ya, bukan private message. Setelah dia membalas bolak-balik, kemudian kita bilang terima kasih ya udah dibalas ya. Kita jalin hubungan di sana. Oh iya, gitu ya. Makasih ya, senang kenal dengan Bapak. Udah, saya keluar dulu. Nanti kemudian tetap lakukan like, komen dan sebagainya, baru mereka yang kedua. Saya membaca di media sosial Anda, baru kita konekin hook. Jadi hook tentang problem apa yang lagi mereka hadapi di hook, dan itu yang membuat kita jadi-jadian bisa ketemu. Jadi intinya memberi manfaat apa kita kepada mereka. Oh oke. Berarti sales ini apakah dia itu mencari istilahnya target market siapapun atau memang target market tertentu aja yang disasar? Atau Target siapapun market gitu? Enggak sih, balik lagi. Target market itu tergantung dari produknya produk apa. Sebenarnya gini, kebanyakan sales itu suka mengalami kesulitan karena customernya siapapun digarap sama ya, dia. Karena kan dia berpikir dengan media sosial kan dia istilahnya menghemat waktu kalau dia harus datang ketemu Tetap offline ketemu, gitu. tapi ketemunya Ya. via online. Tetap ketemu, cuman Maksudnya hanya secara tatap muka gitu betul, coach, gitu kan? betul. Jadi yang memudahkan adalah bagaimana kita bikin janji sama mereka untuk ketemu dan kemudian kita meeting online, itu yang mudah. Tapi dengan cara harus memberikan benefit. Kalau nggak memberikan benefit kan online juga gue bisa nggak datang. Kalau saya datang ke kantor orang kan orang nggak bisa menghindar. Minimal dia bilang, oh sorry lagi sibuk kan. Tapi kan dia kadang-kadang ada perasaan gak enak kan Bu. Kalau ibu udah datang ke satu kantor, ibu udah nunggu 3 jam. Pasti diketemuin kan. Nah tapi kalau di media kalau kita masuknya di kayak Zoom dan sebagainya, janji jam segini, dia bisa saja tidak akan masuk kan. Nah itu maksud saya. Dan berarti tetap tertarget gitu ya coach ya? Nggak Tetap ke semua siapapun aja yang ada di media sosial. Bisa, cuman Oke. buang-buang waktu lah, istilahnya buang-buang waktu lah. Karena kalau buat kita cara jualannya bukankah jauh lebih elegan kalau misalkan kita dengan lebih tertata, lebih rapi gitu kan hubungannya kan akan jadi lebih gampang, lebih cepat. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik ya bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ya. Oke, Kak Sari, kalau misalnya ada sahabat sales yang mau tahu nih gimana meningkatkan skill tentang sellingnya tuh di mana ya? Nah, di deskripsi kita di bawah itu udah ada linknya. Jadi tinggal diklik linknya, itu ada pelatihan-pelatihan kita di mana dan sebagainya. Dan pelatihannya kayak apa aja sudah ada. Dan yang paling penting satu hal, kalau misalkan contoh Anda mau mengundang kami untuk memberi pelatihan kayak saya contoh, makanya kenapa
pakai jas dan sebagainya, biasanya pakai kaos dan sebagainya karena bisa saya pelatihan. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang kita bantu dan sebagainya, nanti bisa masuk ke website corporaconsulting.com atau bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana sudah ada jadwal-jadwal pelatihan kita. So, kita akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye-bye, salam performance.